Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Susanti dari program studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran yang saya lakukan, delivery, interaction, dan assessment yang saya sampaikan atau lakukan dalam pembelajaran ini. Adapun delivery, interaction, dan assessment ini terdiri dari 7 pokok atau 7 poin, yaitu yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, lalu yang kedua ini adalah kemampuan atau capaian yang diharapkan, 3 materi pembelajaran, 4 sistem pembelajaran, 5 metode pembelajaran, 6 interaksi antara dosen dan mahasiswa, 7 sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS. Oke, masuk yang pertama adalah tentang deskripsi mata kuliah. Pada pertemuan kali ini adalah saya akan bahas pada minggu kelima, pertemuan kelima dengan pokok bahasan kepuasan kerja. Deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib, MSDN 2 ini adalah mata kuliah wajib program studi S1 Manajemen dengan pembahasan tentang pengertian kepuasan kerja, teori kepuasan kerja, sumber-sumber kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja, otoritas kerja yang terkait, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Adapun capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan 5 ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang kepuasan kerja yang benar. Lalu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori kepuasan kerja, sumber-sumber kepuasan kerja. Mahasiswa mampu menjelaskan kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja. Ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan. Lalu item yang ketiga, poin yang ketiga adalah tentang materi pembelajaran. Pada pertemuan ini, pokok bahasanya adalah pengertian kepuasan kerja, teori-teori kepuasan kerja, sumber-sumber kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja, kerja otoritas kerja yang terkait, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, metode pembelajaran atau mode perkuliahannya adalah tujuan pembelajaran, PMK, tadi telah disebutkan. Metode pembelajaran pada hari ini adalah kuliah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Materi sudah tadi disebutkan. Alat pembelajaran yang saya gunakan pada saat ini adalah PowerPoint dan modul. Lalu modul kuliahnya dengan tekan dan saat mahasiswa yang dilakukan hari ini adalah kuliah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Nah, interaksi antara dosen dan mahasiswa, pertama saat saya menyampaikan mata kuliah masuk ke mata kuliah awal ini, pastinya yang saya lakukan pertama kali adalah menentukan capaian pembelajaran. Tadi telah disampaikan capaian pembelajaran kita apa pada hari ini ya. Lalu yang kedua adalah membangun suasana kelas yang menyenangkan. Be excited dan exciting. Diharapkan kita semua semangat pada hari ini. Ya, setuju ya? Oke. Lalu doa bersama. Jadi udah ya kita bismillahirrahmanirrahim. Biasanya doa bersama ini insya Allah konsisten dilakukan pada awal kuliah dan akhir kuliah. Lalu keempat, mempersilakan mahasiswa membuka modul. Modul mahasiswa ini biasanya mereka telah mendownload modul dan saya sudah sampaikan untuk mahasiswa membaca sebelum masuk ke perkuliahan sehingga mereka siap mengikuti perkuliahan. Lalu biasanya kalau tatap muka saya menuliskan dan membacakan pokok bahasan yang akan dipelajari. Lalu saya lakukan review, active recall. Apa itu active recall? Pengulangan kembali materi yang minggu lalu telah dipelajari. Ini sangat bermanfaat, sangat efektif diterapkan di dalam kelas. Mengapa? Dikarenakan dengan active recall ini dapat membangun jiwa positif dari mahasiswa untuk saling ini kan akan dapat bonus nilai. Jadi mereka semangat untuk belajar sebelum kelas tes awal.
memberi apresiasi mahasiswa yang bisa menjawab, saya applause, lalu sampaikan bahwa mereka akan mendapatkan bonus nilai, melengkapi jawaban mahasiswa yang belum lengkap atau diarahkan untuk ke arah yang lebih baik. Diskusi materi, biasanya materi saya kaitkan dengan kegiatan keseharian dengan cara memberi contoh kasus. Dengan cara mengaitkan dengan kegiatan keseharian, ini akan lebih mahasiswa itu lebih feel gitu, lebih dapat cepat memahami gitu. Apabila saya atau kita kaitkan dengan kegiatan sehari-hari, materi dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Lalu memberi penekanan pada poin-poin penting sebelum lanjut ke pokok bahasan berikutnya. Saya ulang poin-poin yang berikut yang penting. Menyelipkan joke, candaan-candaan ringan untuk menghindari ketegangan. Lalu membangun suasana akrab, ini manfaat dari joke ya, candaan-candaan, insya Allah. Sering mengajak mahasiswa untuk ikut berinteraksi. Dan biasanya saya mulai, setuju nggak? Nggak paham ya? Gimana? Kita lanjutkan. Gitu. Lalu bersama mahasiswa melakukan review materi yang sudah disampaikan pada pertemuan tersebut dan membuat kesimpulannya. Nah, setelah akhir dari perkuliahan, saya tutup dengan membaca doa. Diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Pada pertemuan awal ini diwajibkan bagi saya, ini diwajibkan untuk membacakan RPS agar mahasiswa mengetahui materi apa saja yang akan mereka terima dan harus mereka pelajari, harus mereka kuasai gitu. Jadi mereka mahasiswa bisa mempersiapkan diri, benar ya. Nah, adapun penilaian ini saya sampaikan di awal pertemuan perkuliahan, dan penilaian ini 10% diambil dari absensi atau kehadiran, 20% berasal dari tugas, 30% dari UTS, 40% dari UAS. Oke, masih ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi, siap ya? Kita masuk ke kepuasan kerja. Ini pertemuan 5 kan? Oke. Nah, capaian pembelajaran tadi telah Ibu sampaikan ya. Diharapkan tadi mahasiswa mampu menjelaskan tentang kepuasan kerja. Oke, lalu mampu mengidentifikasi kepuasan kerja. Oke. Dan setelah itu mengetahui teori-teori kepuasan menurut para ahli. Memberikan contoh itu insya Allah harus bisa ya. Oke. RPS ini Ibu ulang sedikit. RPS pada pertemuan 1 sudah kita bacakan, tapi hari ini kita sekilas aja ya. Pertemuan 1 ini pokok bahasanya adalah konsep integritas, fungsi, dan peran strategi. Kemampuan akhir yang diharapkan ini menjelaskan mahasiswa mampu menjelaskan konsep integritas, menjelaskan apa yang dimaksud dengan NSDM, menjelaskan tanggung jawab NSDM. Lalu ada pertemuan 2 sudah lewat ya, ini tentang pokok bahasan motivasi kerja etika NSDM. Apa capaian yang diharapkan? Mahasiswa mampu mendefinisikan motivasi kerja, mampu mendefinisikan etika dan memahami modal etika, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan ketiga, ini pokok bahasan dinamika sosial NSDM strategik dan perencanaan NSDM. Capaian yang diharapkan ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberi contohnya. Tuh, dapat mengilustrasikan. Pada pertemuan 4 bagaimana pada pokok bahasan kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Capaian yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan metode dalam job analysis. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 5 yaitu kepuasan kerja. Capaiannya sudah disampaikan tadi. Oke, ya kayak. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Siap ya? Oke, bentar. Materi kepuasan kerja. Oke, sebentar. Ya, teman-teman yang sudah bawa modul, silakan siapkan modulnya. Modul Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Udah dibacakan? Udah baca belum? Larissa, udah dibaca belum modulnya? Sudah, Bu. Vira. Oke, apa kabar semuanya? Sehat ya? Sudah, Bu. Sudah baca. Aduh, Vira. Oke. Sehat semua ya? Oke. Nah, kita masuk ke pengertian kepuasan kerja. Ya, pengertian kepuasan kerja pada hari kepuasan kerja, teman-teman semua udah pada kerja kan ya, alhamdulillah ya. Sudah mengetahui apa definisi dari kepuasan kerja. Ada yang udah tahu belum kepuasan kerja? Jadi udah ada yang baca kan tadi katanya kepuasan kerja. Hah? Lupa. Izin, Bu. Kepuasan. Nah, ntar ya. Ini katanya mau review. Oke, review dulu. Review dulu sebentar. Review dulu. Pertemuan lalu kepuasan kerja udah sedikit kita singgung. Kepuasan kerja ini contohnya apabila diberikan
Jezbel, apabila ditentukan target oleh atasan pimpinan, apabila tercapai target yang telah ditentukan akan diberikan kompensasi berupa bonus. Nah itu masuk dalam kategori pengukuran kepuasan kerja nggak? Iya, Iya Bu, betul. benar Bu. Oke, masuk, applause ya. Iya Bu. Ya benar atau ya salah? Jess, Betul, benar, Bu. betul. oke. Setuju nggak yang lain? Setuju, Bu, setuju. Contoh, ya, oke ya. Lanjut, yang udah ingat nih, kepuasan kerja apa? Siapa? Izin, Bu, izin jawab. Sania, oke. Silakan Sania. Apa kepuasan kerja yang udah dibaca? Kalau seingat saya sih, Bu, lebih kayak ke respon afektif atau emosional terhadap sebuah pekerjaan gitu, Bu. Jadi kayak rasa kepuasan, kayak rasa suka gitu, Bu, terhadap kepuasannya sendiri. Puas kalau misalnya dia melakukan suatu pekerjaannya gitu, Bu. Iya, bisa. Bisa apa nggak bisa? Yang lain. Ini menurut teman-teman nih dari Clarissa ya. Ini kepuasan menurut teman kita. Kepuasan tadi. Saya Bu, Ya, saya ada pendapat lain Bu. silakan. Silakan. Menurut saya Bu, kepuasan kerja itu adalah kadar kesenangan dalam diri Bu. Jadi Kadar tingkat kesenangan kepuasannya dalam diri. itu, iya, jadi tingkat kepuasannya itu dipengaruhi atas timbal balik dari yang diharapkan Bu. Jadi Oke, misalnya iya. kita bekerja baik, jadi kepuasannya baik Bu. Gitu. Iya nih, udah pintar semua ya. Setuju nggak ini? Iya Bu. Kita. Teman kita Setuju, jawab kita. Sian kan? Vira, setuju nggak? Tadi katanya adalah kadar kesenangan atas timbal balik yang diterima. Dia bekerja dengan maksimal, mendapatkan balasan timbal balik yang memuaskan dia gitu loh, yang membuat dia senang, membuat dia puas. Ya contohnya tadi, target dia sudah berusaha untuk mencapai target tersebut supaya tercapai gitu ya, sampai 100% atau sampai berapa persen yang telah ditentukan. Nah, timbal baliknya adalah sesuatu yang membuat dia puas, sesuatu yang membuat karyawan tersebut senang. Itu bisa masuk dalam kategori kepuasan kerja. Benar nggak? Setuju ya? Setuju, setuju. Setuju. Tani, Pak. Oke, setuju. Oke. Nah, ini screenshotnya kelihatan nggak? Lihat, Bu. Sorry. Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Oke, tapi saya nggak bisa turun-turun ini. Sementara, nggak apa-apa ya. Gangguan sebentar ya. Nggak apa-apa. Lanjut ke kepuasan kerja tadi sudah ya. Nah, udah masuk ya? Muncul lagi. Kalau kira tahu siapa saja nih yang bisa jawab nih ya. Kepuasan kerja ini bisa diukur dengan beberapa faktor atau beberapa indikator yang membuat karyawan bisa merasakan kepuasan. Contohnya, ya saya sebutkan ada 3 nih, ada atau 4, bisa 4. Ada beberapa para ahli yang menyatakan ada 4 indikator pengukuran atau faktor, yaitu pimpinan. Yang pertama adalah pimpinan, lalu yang kedua promosi, yang ketiga supervisi, yang keempat adalah pembayaran, ya kan? Nah, di sini pimpinan, kita masuk ke pimpinan nih. Kalau pimpinan, ya kan? Benar nggak? Iya Bu. Dengan faktor-faktor ini dapat terukur kepuasan yang diterima oleh karyawan, ya. Ada yang bisa menjelaskan pimpinan? Atau ada yang mau bertanya dulu nih? Sebelum lanjut kita secara luas membahas kepuasan kerja. Ada yang mau bertanya nggak tentang beberapa hal yang ada di tempat kerja teman-teman? Silakan. Bu. Misalkan, Bu, ya silakan. Sebutkan nama saya, sebutkan nama. Oh ya, saya Siantia Bu. Siantia, oke Siantia. Ya, saya mau bertanya Bu, kan di tempat perusahaan saya bekerja Bu, ada itu menyediakan tempat kayak ruangan seperti itu untuk bersantai atau berrelaksasi Bu. Apakah itu termasuk ke dalam sumber kepuasan kerja ya Bu? Ya, oke, pertanyaan yang bagus. Sumber pertanyaan apakah yang disebutkan tadi tempat apa relaksasi? Siantia? Iya, benar Bu. Tempat Relaksasi, untuk bersantai gitu Bu. Ya, kayak duduk-duduk buat kopi gitu Bu. Waduh, oh ya, rest area dong, rest area kecil ya. Oke, nah ini ada yang mau kasih pendapat nggak dari pertanyaan temennya? Dari Siantia tadi di tempat kerjanya nih
ada fasilitas santai, tempat relaksasi. Jadi open berarti ya, open door ya kan? Nah ini apakah ini termasuk dalam fasilitas atau faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja karyawan gitu. Ada yang mau kasih ada yang kasih tanggapan? Sanifa Bu, Ya siapa? Sanifa. Sanita, oke. Silakan Sanita, gimana pendapatnya? Menurut saya sih masuk Bu, soalnya kan santai gitu ya Bu, berarti jadinya. Ya, Jadi kalau misalnya masuk kerja kan stres. Kalau misalnya ada fasilitas yang membuat rileks dan membuat santai gitu, otomatis masuk kerja tuh jadi lebih enak gitu. Jadi lebih iya, oke. iya, iya, iya. Jadi gitu Ini Bu. faktor, oke, ya, diterima ya. Iya Bu. Teman-teman terima nggak ini Ya, Bu. jawaban dari Sanita? Bu, Oke, saya pause mau dulu nanya dong. juga, Bu. Diterima, Bu. Ya, pause dulu. Sanita dan ya Santiana ya tadi ya, Santiani. Sanifa Bu. Iya. Dapat nilai ya, nggak nanya Bu. Konten Bu, nilai. Makasih, Bu. Oke, ya oke. Bu mau nanya, Bu. Siapa nih, Jezbel? Iya. Ya, silakan Jezbel. Kalau misalnya sistem penggajian yang adil, berarti termasuk juga nggak, Bu, ke kepuasan kerja? Kenapa Jezbel cepat kerjanya? Gajinya nggak adil. Gajinya besar atau kecil-kecilan gajinya? Kurang besar. Kurang besar. Nah, kalau contoh dari Jezbel, katanya kurang besar gajinya menurutnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dia kurang puas ya, atau merasa tidak adil ya kan? Apakah itu menyebabkan kepuasan kerja Bu? Salah satu faktor yang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Ketidakadilan atau pembagian kompensasi, pembagian gaji ya yang tidak adil. Pastinya jawabannya adalah termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Benar nggak? Dikarenakan apa? Kepuasan kerja ini kan ada sikap positif seseorang, ya kan? Ataupun negatif. Jadi kepuasan kerja itu nggak hanya positif aja ya. Sikap positif seseorang ataupun negatif terhadap pekerjaannya. Nah, salah satu temanmu tadi mencontohkan gajinya merasa nggak adil, teman-temannya sekian, kok saya segini sih lebih kecil. Nah, itu salah satu yang dikatakan dari indikator kepuasan kerja yang negatif, ya kan? Dia tidak merasa tidak puas. Ya masuk sana Jezbel, masuk itu dalam faktor kepuasan kerja yang negatif tadi. Seharusnya yang dikatakan adil itu ya, definisi adil itu sesuai dengan porsi yang dia berikan ke organisasi. Apabila dia kegiatannya maksimal, maka kompensasi yang diberikan maksimal juga. Itu memang adil gitu. Tapi kalau porsi kegiatannya kecil, ya maka kompensasinya pun sesuai dengan hasil pekerjaan yang diberikan. Gitu, itu adil seperti itu ya. Bukan berarti adil itu sama rata, enggak. Adil itu sesuai dengan apa yang sudah dia kontribusi yang sudah dilakukannya gitu. Ya, saya paham ya? Ya, paham, Bu. Ya, Oke. makasih, Bu. Ya. Nah, untuk kepuasan kerja, sampai sini nggak ada yang mau bertanya lagi nggak kepuasan kerja? Contoh sudah kita dapatkan. Oke, definisi sudah. Shantiani, Iya, Bu. silakan. Saya mau nanya lagi, Bu. Tadi kan disinggung-singgung ya, Bu, soal kompensasi atau gaji, Bu. Saya juga pernah baca, Bu, tentang tunjangan dan gaji. Apakah tunjangan itu termasuk gaji ya, Bu? Oh, iya. Tunjangan, jadi ada temanmu tanya nih, teman-teman kita tanya. Oke. 59. Ya, bentar ya. Nah, apakah tunjangan itu termasuk dalam gaji gitu ya? Pertanyaannya ya. Benar, Bu. Benar ya. Nah, tunjangan itu berbeda dengan gaji. Bentar. Tunjangan itu berbeda dengan gaji. Kenapa, Bu? Nah, tunjangan itu di luar gaji. Sebentar, 59. Kalau tunjangan itu sejumlah pemberian uang kepada karyawan atas dasar tertentu di luar basic salary, di luar gaji jadinya. Tunjangan dibedakan atas dua jenis ini, yang dua jenis yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Jadi di luar dari gaji. Kalau gaji itu apa, Bu?
kok beda bisa sama sih, kok tunjangan nggak masuk ke gaji. Gaji berdiri sendiri, tunjangan berdiri sendiri. Gaji itu suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur tiap bulan kepada karyawan. Itu namanya gaji itu. Nah, kalau tunjangan bisa juga tiap bulan, bisa 3 bulan sekali gitu. Pokoknya itu berdiri sendiri, dia di luar gaji, gitu ya. Atau ada suatu target tertentu yang tercapai, kasih tunjangan, gitu. Paham sampai sini? Atau ada yang mau tambahkan nih? Biar lebih paham lagi kita. Tunjangan dengan gaji. Nah, kalau contoh tunjangan nih, kalau contoh tunjangan, apakah harus berupa uang tunjangan? Setuju nggak kalau tunjangan hanya berupa materi? Atau bisa dengan berupa non-materi? Bisa dengan non-materi sepertinya, Bu. Ya, bisa dengan non-materi. Setuju ya, yang lain ya? Jadi tunjangan itu bisa Ya, Bu. materi dan non-materi. Kalau non-materi, contohnya asuransi, boleh. Bener nggak? Ya kan? Benar, Bu. Setuju nggak? Asuransi. Bonus. Bonus apa aja dikasih hadiah. Ya kan? Parcel. Boleh dikasih hadiah. Motor, bisa. Ya. Logam mulia, waduh alhamdulillah. Ya kan? Atau fasilitas rumah, kendaraan. Benar ya? Itu termasuk dalam tunjangan. Nah, kalau THR beda lagi. Kalau THR itu materi. Benar ya? Nah, tadi tunjangan dapat kita simpulkan itu ada 2 bentuk ya, ada materi dan non materi ya. Sudah kejelasan tadi. Materi apa, non materi apa, ya. Materi contohnya THR. Oke. Nah, jadi udah puas ya tadi ya, udah dapat diterima yang lain ya, tunjangan dan gaji. Tunjangan itu berdiri sendiri, nggak langsung dalam gaji ya. Kalau tunjangan tadi terdiri dari 2 jenis ya, apa? Materi dan non-materi. Materi dan materi. Oke. Dan tunjangan tersebut ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak Tetap. Oke, ya, siap. Setelah ini masuk ke pembahasan berikutnya, teori kepuasan kerja. Oke. Teori kepuasan kerja, para ahli kan banyak ya berpendapat apa itu kepuasan kerja, gitu kan? Ya. Slide saya tadi agak terganggu, nah sekarang baru bisa nih kan. Nah, asal-asal kepuasan kerja. Oke. Ini udah kita bahas tadi ya, yang 3 tadi ya. Nah kita masuk sini. Teori kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja, teori pertentangan, teori proses pertentangan, teori Herzberg, menurut ini ya, teori hierarki, teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Gitu ya. Nah, di sini apa adalah menurut para ahli sebagai sikap positif seseorang. Menurut kita tadi ya definisi kepuasan ya, sikap positif seseorang maupun negatif seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, teman-teman pastinya udah baca modul. Menurut para ahli 1 atau 2, silakan siapa yang bisa menyebutkan nih. Kepuasan kerja menurut salah 1 atau salah 2 dari para ahli, siapa yang mau bisa mengajukan jawabannya? Jezbel, Larissa, Saya boleh, Bu. ya silakan. Cian, silakan. Menurut Saya para ahli ya. para ahli, Bu. Oh ya, saya ada, Bu, 1. Jadi menurut yang saya baca, kepuasan kerja itu sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya, Bu. Itu menurut dari Hasibuan, Bu. Yang Hasibuan. saya tahu. Tahun berapa? Bu. Tahun berapa? Udah tahun 2001, Bu. Oh iya. Nah, kalau menurut Hasibuan, ya kan? Menurut Hasibuan, ini kepuasan kerjanya yang bersifat positif, ya kan? Dia mencintai dan menyenangi pekerjaannya. Berarti kepuasan kerjanya positif ya. Dia suka, dia puas dengan apa yang telah diberikan organisasinya
atas semua upaya yang telah dia kontribusikan ke organisasi, gitu ya. Benar nggak? Setuju ya? Menurut para ahli, ada yang mau nambahkan? Saya, Bu, saya. Jasbel, Iya. silakan. Menurut siapa Jasbel? Menurut Gibson. Oke, Gibson. Ya. Tahun 1997. Kepuasan kerja merupakan perasaan menyenangkan yang dikembangkan para karyawan sepanjang waktu mengenai segi pekerjaannya, Bu. Itu Sama yang ya. saya baca tadi. Iya, iya, iya. Iya. Jadi sama ya dengan Hasibuan ya, Gibson tadi ya, bahwa kepuasan adalah sikap yang menyenangkan bagi karyawan, ya kan? Ya, dalam dia melaksanakan aktivitasnya dalam suatu organisasi tersebut. Oke? Oke, cukup ya, 2 tadi ya, menurut para ahli ya. Berarti kalau kita simpulkan tadi, Hasibuan dan Gibson ini adalah kepuasan seseorang terhadap kerjaannya dalam sikap positif. Ya, tadi Syantiani jawab yang Hasibuan, lalu Jastel juga menurut Gibson sama tuh tadi ya. Tapi teman-teman perlu ketahui kepuasan kerja tadi adalah sikap positif dan negatif ya. Bisa puas, bisa merasa senang, bisa kurang puas, bisa kurang tidak senang, bisa tidak senang maksudnya ya. Kepuasan kerja. Oke. Sumber-sumber kepuasan kerja. Sampai sini ada yang tanya nggak? Nah, Jastel dan Syantiani tadi, applause dulu dong, applause dulu biar semangat. Semangat untuk kalian, udah sore nih. Semangat ya, pulang kerja, udah bisa jawab. Hebat, good job. Ting, dapat bintang dong, ya. 1 atau 2 nih. 2 kali jawab, 2 kali bintang. Oke, sumber-sumber kepuasan kerja. Sama kita masuk ke sumber-sumber kepuasan kerja. Nah, sumber kepuasan kerja ini bisa terdiri dari internal dan eksternal. Benar ya? Internalnya bagaimana, eksternalnya bagaimana? Kalau internal berarti dari dalam diri sendiri. Ya. Oke, kalau eksternal itu yang berasal dari organisasi. Ini tadi salah satunya tunjangan. Oke. Fasilitas. Oke. Nah, sekarang pengukuran kerja. Pengukuran kerja, ada yang mau memberikan contoh? Pengukuran kepuasan kerja ini bagaimana? Kita kaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari di tempat kerja. Pengukuran kepuasan kerja bisa dilakukan dengan Saya, Bu. tadi. Ya, siapa nih? Saya. Jasbel lagi. Oke, siap. Kita kaitkan ya, teman-teman dengar ya contoh kita ya. Iya. Jadi, saya pernah dengar kalau pengukuran kepuasan kerja itu bisa dilihat dengan ekspresi wajah gitu. Oh, iya benar. Ekspresinya kalau senang gitu. Senyum, iya. Senyum menandakan dia bahagia, ya kan? Mana ada orang lagi pusing, lagi lelah, ketawa lebar gitu ya. Oke, bisa dilihat dari ekspresi wajah. Pengukuran kepuasan kerja. Biasanya tanggal 1, senyum. Ya, siapa nih? Shanifah, Bu. Sanita, oke. Ini Sanita mau memberikan contoh ya, contoh pengukuran kepuasan kerja. Iya, Bu. Iya. Gimana contohnya? Yang saya tahu sih dari menggunakan skala. Kenapa, Bu? Contoh. Kedengeran. Ya, contoh kepuasan kerja. Kalau dari pengukuran kepuasan kerja, contohnya itu pakai skala job description index, Bu. Jadi yang dinilai itu kayak kepuasannya terhadap pekerjaannya, pengawasannya, upahnya, terus juga promosinya, juga rekan kerjanya juga itu nanti dinilai gitu, Bu. Nanti dilihat hasilnya apakah dia ini puas karyawannya atau tidak, seperti itu, Bu. Oke, ya. Sanita ya? Iya, Bu. Nama kalian sampai sama-sama sih, saya takut ketukar. Oke, itu keren banget jawabannya, semua udah masuk dari pimpinan, promosi, supervisi, sudah dijawab semua tadi, sudah diborong ya. Nah, ini benar ya tadi contohnya tadi ya. Oke, berhubung dengan keterbatasan waktu, kita sekiankan dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum.